Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Bangkoto 2 Bapak Chandra Darmawan SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bangkoto 2. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini kita dapat bisa hadir memenuhi undangan calon CGP Bapak Herman Solihen dalam rangka kegiatan destinasi modul 1.4 budaya positif. Semoga kegiatan yang hendak kita laksanakan pagi hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita awali kegiatan diseminasi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan sekaligus berkenan Bapak Kepala SD Negeri Bangkoto 2 untuk membuka acara kegiatan diseminasi ini. Kepada yang terhormat Bapak Chandra Darmawan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, seluruh Dewan Guru SD Negeri Bangkoto 2, yang berbahagia Bapak Herman Solihen sebagai CGP Angkatan 9 kelas 341 Kabupaten Pamekasan, yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ceria ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan oleh Allah bisa bertemu muka di tempat ini dalam rangka bersama-sama mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif yang nanti akan disampaikan secara gamblang oleh salah satu calon guru penggerak dari SDN Bangkoto 2 ini. Semoga lancar, sukses senantiasa dilimpahkan terhadap seluruh guru SDN Bangkoto 2, utamanya para CGP dan yang masih akan mengikuti program guru penggerak depannya. Semoga Allah sekali lagi diberi kelancaran, kemudahan dan kesuksesan sampai di ambang batas. Amin. Selamat dan salam tetap kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi panutan kita dan mengangkis kita minatil mati dan nur. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, begitu indah manakala suatu lingkungan belajar bisa memberikan iklim yang nyaman dan aman bagi seluruh peserta didiknya. Tak terkecuali di sekolah kita tercinta ini, SD Negeri Bangkoto 2. Meskipun dengan latar belakang yang begitu dalam tanda kutip menyeramkan,
belakang dari penduduk di sekitar kita. Ya begitulah adanya. Pendidikan mewarnai di sini yang paling domain itu adalah tidak tamat SD. Itu menjadi salah satu batu sandungan bagi majunya pendidikan di desa Pondok ini, Bapak dan Ibu. Namun dengan semangat, dengan niat yang tulus, insya Allah semuanya nanti bisa kita urai satu persatu. Kita bisa lebih mewarnai lagi pendidikan di Kecamatan Bogor ini, khususnya di SDN Pondok 2, dalam tataran apa? Yang pertama, membentuk karakter siswa. Karakternya yang bagaimana? Karimah, santun. Sini mereka berada di lingkungan yang religius, agamis di sini. Terus kontrak mereka juga kreatif. Kita harus bisa menjaga hal yang kreatif itu. Dimulai dari siapa? Dari kita sendiri selaku pendidik. Kreativitas tidak mungkin akan bisa kita laksanakan, kita tularkan manakala kita sendiri belum bisa menjadi seorang kreator handal di kelas masing-masing. Itunya. Yang kedua, pada Ibu, budaya positif perlu ditanamkan dan diketularkan. Dimulai dari mana? Dari kelas masing-masing. Meluber menjadi sebuah iklim yang bagus di suatu lembaga. Budaya positif diawali dari apa? Kesadaran kita terhadap 5 posisi kontrol, Bapak dan Ibu. Dari 5 posisi kontrol ini nantinya Bapak dan Ibu bisa terus berbenah, membenahi diri, terus berinovasi, menjadi batu pijakan atau tauladan sejati bagi siswa dan siswinya masing-masing di kelasnya. Nah, nanti bisa kita berbagi apa? Berbagi hal positif di lingkungan sekitar sekolah maupun di komunitas-komunitas praktisi di kecamatan. Dan saya harapkan nanti kepada Bapak Herman Solehen sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Pondok 2 ini nanti bisa memberikan warna tersendiri bagi kemajuan pendidikan khususnya di sekolah kita tercinta ini. Untuk itu dengan mengucap basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi ini bisa dilanjutkan dan dengan harapan nantinya bisa membekas dan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin Allahumma. Itu mungkin dari saya, harapan demi harapan semoga Allah ijabah kepada Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Kepala SD Negeri Pangkoto 2. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah kegiatan diseminasi yang langsung akan dipandu oleh calon CGP yang terhormat Bapak Herman Solehen. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Pak kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir menghadiri dengan saya di ruangan ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah kita SD Negeri Pondok 2, di mana diseminasi budaya positif ini merupakan serangkaian tugas dari program yang sedang saya ikuti pada kesempatan kali ini, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-9
kelas 341 Kabupaten Pamekasan. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi, di sini saya ada beberapa pertanyaan pemantik. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan beberapa pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dalam hal ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Ada yang setuju? Ada yang tidak setuju? Silakan. Setuju kenapa? Tidak setuju kenapa? Tidak setuju karena meskipun anak itu nantinya bisa berdisiplin, tetapi justru akan memberikan resistensi sikap. Kemudian besoknya lagi perlu dihukum lagi sekali. Artinya masih nagih hukuman untuk menjadi disiplin. Itu yang menurut saya tidak setuju. Terima kasih disampaikan. Mungkin ada pendapat lain? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini setuju atau tidak setuju? Setuju. Tidak setuju ya? Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Nah, ini Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Artinya anak dihukum dengan misalnya membersihkan halaman sekolah. Nah, dengan hukuman seperti itu bisa mendisiplinkan anak, meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Oke, kita lanjutkan pada pernyataan keempat. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ini Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. 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 Setuju, Pak. Setuju. Oke. Pernyataan yang terakhir adalah guru harus mampu memberikan solusi. Ini Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, setuju. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita setelah menerima materi ini kita menemukan jawaban yang paling tepat dari beberapa pertanyaan atau pernyataan yang ada di sini. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita sedikit merubah pikiran positif kita. Kita akan merubah mindset kita. Apa itu budaya positif? Kira-kira menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Budaya positif itu apa kira-kira menurut Bapak Ibu? Ayo, silakan. Ya, silakan bersulis. Budaya positif itu apa? Menurut saya budaya positif itu perilaku baik Perilaku baik yang kita lakukan. Yang dilakukan kalau kita di lingkup sekolah berarti yang dilakukan di sekolah ya. Oke. Menurut ada pendapat lain? Apa itu budaya positif? Ya, budaya positif artinya kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah, baik menyangkut sikap maupun cara belajar di dalam kelas maupun sikap di luar kelas. Sikap. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Nah, budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai. Kira-kira menurut Bapak Ibu di sini, nilai-nilai yang akan kita wujudkan itu nilai yang positif atau yang negatif? Positif. Nah, seperti apa contohnya? Nilai-nilai yang akan kita terapkan di sekolah. Contohnya seperti tepat waktu. Kemudian Laksanakan tugas dengan tanggung jawab. Kemudian jujur, ya, dan disiplin,
dan masih banyak yang lainnya. Jadi nilai-nilai positif ini yang akan kita budayakan, yang akan kita biasakan kepada siswa-siswi kita untuk mencetak generasi penerus bangsa atau mendidik siswa kita supaya menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, dalam budaya positif ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian topik yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Topik yang kelima yaitu restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Nah, dari beberapa pernyataan ini, adakah yang sekiranya masih asing di telinga Bapak Ibu di sini? Dari disiplin positif, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi, segitiga restitusi. Di sini kira-kira apa yang asing bagi Bapak Ibu? Restitusi. Ya, sebenarnya restitusi itu mungkin pernah kita lakukan, cuma kita belum tahu saja namanya itu apa. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah permainan. Bentuk permainannya adalah permainan coba dan buka. Nah, Bapak Ibu di sini diminta untuk berpasang-pasangan. Carilah pasangan Bapak Ibu yang satunya berperan sebagai A dan yang satunya lagi sebagai B. Nah, di mana A ini adalah coba mengepalkan tangannya, menuliskan sesuatu di sejari kertas, kemudian digenggam di dalam tangannya, digenggam seerat mungkin, sebisa mungkin, ya, sekuat mungkin, sehingga karena hal itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Dan tugas yang B akan kita adalah mencoba untuk membuka kepala tangan dari rekannya A. Bagaimana caranya? Mau itu dihardik, mau itu dirayu, mau itu diberi hadiah, mau itu ditawari uang, disogok, silakan. Sebisa mungkin Bapak Ibu bisa membuka kepala tangan rekannya Bapak Ibu. Silakan. Siapa yang mau mencobakan di sini? Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin langsung di mejanya masing-masing berpasang-pasangan, silakan. Siapa yang mau berperan sebagai A dan siapa yang mau berperan sebagai B. Nah, bayangkan kepala tangan yang ada di tangan Bapak Ibu itu adalah benda yang ada di dalam tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Silakan coba. Bayangkan yang ada pada genggaman Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu. Nah, silakan rekan Bapak Ibu yang B, silakan berusaha untuk mencoba membuka. Ya, silakan. Boleh dirayu, boleh dipaksa, boleh disogok dan yang semacamnya. Silakan. Ayo, silakan. Mau dipaksa, dirayu, disogok, terserah Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu. Ayo, silakan dibuka. Ayo. Terserah, mau dicekik, mau diapakan, pokoknya supaya tangan yang ada di rekan Bapak Ibu itu bisa terbuka. Ya, silakan dirayu boleh, disogok boleh. Ya. Ayo Bu Sulis. Ya. Bukalah tangannya
Ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita kembali kepada materi. Nah, Bapak Ibu, dari permainan tadi, menurut Bapak Ibu, siapa yang mempunyai kontrol pada kegiatan tersebut? Siapa yang mempunyai kontrol pada kegiatan permainan cobalah buka itu? Nah, apakah yang mempunyai kontrol yang berusaha untuk membuka, ataukah Bapak Ibu yang memang menggenggam tangannya? Ya, siapa yang mempunyai kontrol di sini? Yang ingin membuka. Yang ingin membuka. Ya. Yang ingin membuka yang punya kontrol. Oke. Nah, Bapak Ibu, bisa mungkin tidak kalau misalkan tangan itu, genggaman tangan itu Bapak Ibu buka? Mungkin tidak. Mungkin. Mungkin. Sangat mungkin. Mungkin tidak kalau genggaman tangan Bapak Ibu itu tetap Bapak Ibu pegang sekuat mungkin agar tidak terbuka. Mungkin. Mungkin. Nah, berarti di sini yang mempunyai kontrol siapa? Pembuka. Hah? Pembeli yang menggenggam. Penggenggam. Berarti ya menggenggam tangan. Yang punya genggaman tangan, ya A. Di sini A ya. Nah, Bapak Ibu, nah dari permainan tadi bisa kita simpulkan bahwa yang mempunyai kontrol terhadap diri kita adalah kita sendiri. Tidak bisa orang lain mengontrol kita. Tidak bisa orang lain memaksa kita. Begitupun juga dengan peserta didik kita. Jadi mereka yang punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Sekuat apapun kita memaksa, sekuat apapun kita mengontrol mereka, ini tidak. Kalau tidak dari diri mereka sendiri, maka tidak akan bisa. Karena sejatinya yang memiliki kontrol terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari permainan ini maka terjadilah perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, di mana ilusi guru dapat mengontrol murid. Nah, ilusi guru dapat mengontrol murid. Sesungguhnya guru itu tidak bisa mengontrol murid, Bapak Ibu. Ya, guru itu tidak bisa mengontrol murid. Sejatinya mereka punya kontrol sendiri. Misalnya, Bapak Ibu mau memaksa atau menyuruh anak didik kita untuk mengerjakan PR. Nah, kalau tidak timbul dari dalam diri mereka sendiri untuk kesadaran diri untuk mengerjakan PR, dihukum bagaimanapun, ya, maka kejadian itu atau PR itu tidak akan terselesaikan. Jadi mereka punya kontrol terhadap saya mau menyelesaikan PR saya. Itu dari kesadaran diri mereka, dari kontrol diri mereka. Kita seorang guru tidak bisa mengontrol murid kita. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi kalau misalkan dikritik itu nanti bisa menguatkan karakter mereka, peserta didik kita. Ini salah. Karena terkadang dengan dikritik, ya, maka peserta didik kita akan merasa down. Ya, misalnya mereka sudah diberi tugas, sudah mengerjakan semaksimal mungkin, sebagus mungkin untuk dikumpulkan. Tapi ternyata setelah dikumpulkan ke gurunya, maka si gurunya bilang, ini apa-apaan? Ya, kok gambar kamu seperti ini, kok tugas kamu seperti ini, kan Bapak sudah mencontohkan, Bapak sudah menerangkan dari awal seperti ini. Nah, kritik seperti itu justru akan membuat mental murid menjadi jatuh, down, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti contohnya misalnya kita memberi reward kepada peserta didik kita yang berprestasi misalnya. Nah, apakah penguatan positif seperti ini dapat bermanfaat? Ya. Jadi penguatan positif itu
kita memberi reward pada peserta didik yang berprestasi, maka bisa saja mereka akan ketergantungan Bapak Ibu, akan ketergantungan kepada kita. Jadi inilah perubahan paradigma menurut Dr. William Glasser. Dan yang terakhir, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini salah. Ya, orang tua tidak bisa memaksa, begitupun guru tidak bisa memaksa murid kita. Ya, sama halnya dengan misalnya Pak Halil sebagai guru olahraga. Kamu saya pilih nanti untuk mengikuti lomba renang. Ya, kalau mereka tidak mau, tidak timbul kesadaran dari diri mereka, sekuat apapun Halil memaksa, maka mereka tidak akan melakukannya. Mereka tidak akan mengikuti apa yang kita mau, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut pada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Respon dari luar ya. Nah, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa Bapak Ibu. Tidak bisa kita sependapat. Ya, misalnya Pak Dutri menginginkan sekolah ini seperti ini. Kemudian apa yang dikatakan Pak Dutri harus diikuti. Apa yang dikehendaki Pak Dutri harus diikuti. Tidak bisa seperti itu Bapak. Karena kita kan berbeda pendapat. Nah, dari berbagai macam pendapat itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita dengarkan pendapat orang lain, mungkin akan lebih baik, akan lebih indah, dan tujuannya sama-sama untuk kemajuan sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku ini memiliki tujuan. Baik perilaku buruk ataupun perilaku baik, itu semuanya memiliki tujuan. Ya, Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain tanpa kesadaran dari diri kita. Sekuat apapun kita maksa, tidak akan bisa orang lain memaksa kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang kalah sekarang menjadi model berpikir menang-menang. Artinya apa? Artinya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Seperti itu. Kita lanjut pada pembelajaran 1. Dari 6 pembelajaran tadi kita masuk pada pembelajaran 1, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih disiplin itu? Apa sih disiplin itu? Bapak Ibu, disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin, itu erat kaitannya dengan nanti hukuman, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini paradigma yang salah Bapak Ibu. Jadi disiplin itu
tidak melulu menakutkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diagnoson 1998, di mana nilai-nilai kebajikan di sini ini muaranya pada profil pelajar Pancasila yang memiliki berapa karakter berarti? 6 karakter. Coba karakter dimensi pertama apa? Silakan Pak Ibu. Silakan dipakai. Nah, ya, dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha beriman. Esa. Belum bernyanyi, tidak belum. Bernyanyi lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa. dan beradab mulia, Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jatuh tangan dulu yang dulu. Nah, muaranya dari nilai-nilai kebijakan universal ini, Bapak Ibu diharapkan nanti akan terwujud profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kita lanjut Bapak Ibu pada pembelajaran kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Restitusi ini yang agak asing Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Nah, dari ketiga tiga slide ini, ketiga gambar di sini, yang cenderung dilakukan oleh Bapak Ibu yang mana? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang cenderung dilakukan Bapak Ibu yang mana ini? Ayo jujur, yang mana yang cenderung dilakukan? Ayo, yang cenderung dilakukan pasti 1 dan 2, untuk menghindari ketidaknyamanan. Itulah motivasi manusia, sehingga timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Iya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, sehingga juga menimbulkan pertanyaan, yang apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, kedua-duanya ini adalah masih motivasi dari eksternal, bukan dari internal. Jadi motivasi dari luar Bapak Ibu ya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, nah inilah yang perlu kita kembangkan, inilah yang perlu kita lakukan, sehingga timbul kesadaran saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah,
Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman di sini, Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman, kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan restitusi itu merupakan pilihan. Nah, silakan Bapak Ibu baca dulu, kira-kira nanti yang cocok dengan Bapak Ibu yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi. Nah, silakan dicatat di dalam hati masing-masing. Nah, ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Ini kalau hukuman. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, ini kalau hukuman Bapak Ibu. Memang menakutkan Bapak Ibu. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Artinya apa? Ketika anak diberi hukuman, anak yang nakal misalnya nakalnya di sekolah, dia ketika diberi hukuman hanya takut ketika di sekolah, tapi kalau di rumah maka kenakalan-kenakalan itu akan kembali lagi karena tidak ada yang menghukum. Nah, kemudian peraturannya adalah kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, murid anak dapat membenci peraturan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Ini kalau konsekuensi. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian permuatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid anak menghormati peraturan. Nah, ini netral Bapak Ibu. Kalau hukuman itu kan negatif. Nah, kalau untuk restitusi, nah restitusi sendiri ini adalah merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini sifatnya positif. Nah, dari ketiga-tiganya hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kira-kira menurut Bapak Ibu milih yang mana? Restitusi. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya sudah membuat rangkumannya Bapak Ibu bahwa hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Misalnya ada seorang anak yang sudah datang terlambat, tidak pakai sepatu. Nah, ini biasanya kan kita kalau hukuman, kamu maju ke sini. Kenapa kamu tidak pakai sepatu? Kamu langsung balik di lapangan. Itu sifatnya satu arah. Anda tidak ikut campur di dalamnya dalam membuat hukuman. Nah, konsekuensi ini bersifat terencana. Sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah, anak tidak dilibatkan dalam pembuatan konsekuensi. Ya. Kemudian
restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gasen 2004. Ya. Jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Ya, silakan Bapak Ibu jawab namanya ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Ayo. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman Pak Halil. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman Pak Halil. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman Pak Halil. Hah? Konsekuensi. Bapak Ibu, ya. Ya, oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, pemberian penghargaan juga merupakan penghukuman. Ini menurut Al-Fiqon, ya, dalam pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjangnya mereka akan ketergantungan dengan penghargaan yang kita berikan, ya. Kemudian penghargaan itu menghukum, ya, menghukum. Misalnya si A juara 1 diberi hadiah ini itu, sedangkan yang juara 2 tidak diberi hadiah, maka mental si juara 2 itu akan down, akan jatuh. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan ini tidak efektif, Bapak Ibu. Penghargaan merusak hubungan. Karena apa? Karena akan timbul rasa iri. Ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Kenapa menurunkan kualitas? Karena ketika dia sudah sering menerima penghargaan, maka Tidak berharga lagi. iya, seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir penghargaan ini mengurangi motivasi intrinsik. Kita lanjut pada pembelajaran ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa jawab? Mengapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas? Yuk, kenapa Pak Is? Kok keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas ya?
Kalau keyakinan itu lebih dari dalam diri sendiri, kalau peraturan itu lebih di luar ekstra. Jadi kalau peraturan bersifatnya kehukuman nantinya. Kalau keyakinan lebih ke nilai, menumbuhkan nilai-nilai yang ada dalam diri. Itu mungkin yang ada. Terima kasih Pak Is, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu pernah tidak? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk melindungi diri. Untuk melindungi sendiri-sendiri. Ya, awalnya kan tidak seperti itu. Ya kan, saya menggunakan helm karena takut ditinggal. Iya, itulah. Ya. Nah, belum kalau misalkan begini, saya menggunakan helm karena ingin melindungi keselamatan diri saya. Ini baru keyakinan. Nah, apa perbedaannya kalau peraturan di sini kita tidak terlibat di dalamnya. Tapi kalau keyakinan kita berada di dalamnya. Bahasa Rocky Kisapa. Gitu. Jadi kalau misalkan keyakinan kelas, nah, keyakinan kelas berarti kan kita sudah mempunyai kesepakatan antara anak didik kita dengan kita sebagai seorang guru. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, takut Pak, karena takut tertular ya, karena aturannya seperti itu ya. Jadi belum, ketika kita sadar dari dalam diri kita, maka kita sudah memiliki keyakinan seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, kalau masih ada rasa takut, rasa seperti ini tidak tumbuh dari kesadaran diri kita, ini masih dalam tahap peraturan bukan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan peserta didik yang bersifat universal. Nah, kemudian kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifatnya satu arah. Peserta didik kita itu tidak dilibatkan di dalamnya. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Nah, ini langkah-langkahnya bisa Bapak Ibu baca sendiri ya. Menyiapkan alat dan bahan, ya. Kemudian mensosialisasikan, siswa menuliskan peraturan yang diinginkan di kelas, membahas peraturan untuk dijadikan keyakinan, menyepakati keyakinan, kemudian menempel di dinding atau di kertas karton yang telah disediakan. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada pembelajaran keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, menurut William Glasser, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 5, ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita juga butuh kasih sayang dan penerimaan. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, bisa. Ada kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Untuk bertahan hidup, apakah siswa-siswi kita juga butuh bertahan hidup? Butuh, Bapak Ibu. Ya, misalnya dengan mereka kan juga makan, kan? Mereka juga minum. Salah satu untuk cara bertahan hidup seperti itu, makan, minum, ya. Kemudian apa? Papa, sadar, kemudian pangan. Kasih sayang dan penerimaan. Siapa yang tidak butuh kasih sayang? Apalagi seperti Bu Yanti. Ibu ya. Masih butuh kasih sayang dan penerimaan. Kemudian kemudian penguasaan.
kesenangan. Ya, siapa yang tidak butuh kesenangan? Iya, ambisi, kesenangan juga kita butuhkan. Ya, jadi tidak melulu harus bekerja. Ya, jadi kalau kesenangan itu bisa, misalnya dengan rekreasi kita bisa membuat kesenangan bagi kita, kemudian kebebasan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa pernyataan kebutuhan dasar manusia. Nah, dari 5 tadi, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kasih sayang, kebertahan hidup, kemudian kekuasaan. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini kebutuhan dasar kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Pintar itu. Berarti materi yang dari awal itu sudah bisa diterima ya. Terima kasih Bu Yanti. Iya. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini penguasa. Nah, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini apa? Kebebasan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Nah, dunia berkualitas. Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran atau representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Ini menurut Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan pada pembelajaran kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu silakan dibaca dulu. Kita di sini posisi kita di mana? Apa penghukum, membuat orang merasa bersalah? Apa posisi kita sebagai teman? Apa posisi kita sebagai pemantau atau manajer? Nah, Bapak Ibu, nah di sini kalau penghukum, maka guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti itu. Hasilnya apa? Kan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Lihat Eka Parlos sekarang, Eka benci. Kalau dunia berkualitasnya kan tadi sesuatu yang sangat berharga yang ada dalam pikiran kita. Nah, kalau gurunya sudah seperti itu, paling yang diingat hanya itu dulu yang nempeleng saya itu kenangannya ya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti tidak apa-apa lagi. Dampaknya apa? Dampaknya murid akan menyimpan dendam dan mengulangi kesalahan. Nah, kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, ini biasanya anak itu diceramai dan mengatakan,
seharusnya ibu kecewa, ya. Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Nah, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya, dan dapatnya murid merasa rendah diri. Nah, kedua-duanya ini adalah kontrol dari luar yang termasuk identitas gagal. Kemudian, kalau posisi kita sebagai teman, ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, kalau kita posisikan diri sebagai teman, ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya, yang dilakukan dulu. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, ya. Kamu masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu titik-titik seperti itu. Kemudian hasilnya akan ketergantungan, dan murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu, dan dampaknya pada murid lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Nah, kemudian kalau sebagai pemantau, nah, ibu akan menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini mengharapkan imbalan ya Bapak Ibu ya. Ini kontrol dari luar juga, dan ini juga termasuk identitas berhasil atau sukses. Nah, yang terakhir posisi sebagai manajer. Nah, kalau posisi sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperoleh masalah ini, untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, yang dominan untuk Bapak Ibu itu yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, kita lanjut pada pembelajaran ke-6, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, biasanya ini Bapak Ibu akan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini pada posisi menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas ini membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dengan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna.
Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Jadi 5 kebutuhan tadi, ya, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kemudian apa lagi tadi? Batasan penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini yang harus kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, dengan begitu maka materi ini sudah selesai, dan saya harapkan materi ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Namun sebelum saya tutup, Bapak Ibu, kita kembali lagi pada pertanyaan-pertanyaan yang pertama tadi. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu ya. Nah, kembali pada pertanyaan ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Tidak setuju. Guru harus memberikan solusi. Nah, dari 3 restitusi tadi sebenarnya bukan guru yang memberikan solusi, tapi murid itu sendiri yang menemukan solusinya. Iya kan? Iya kan? Dari 3 tahapan restitusi, 3 restitusi tadi itu kan murid memberikan atau menemukan solusinya sendiri. Ya. Jadi guru harus mampu memberikan solusi. Setuju? Setuju atau tidak setuju? Terima kasih Bapak Ibu. Jadi pengertian solusi di sini bukan cara, berarti bukan cara autoimun dengan murid. Iya. Nah, Bapak Ibu, saya harapkan diseminasi yang saya terapkan di sini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Nah, sebelum saya akhiri, saya minta umpan balik dari Bapak Ibu setelah menerima materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya
untuk memberikan perbalik dari materi tentang budaya positif yang dipaparkan oleh Bapak Herman. Dari materi tadi saya dapat memahami bahwa budaya positif adalah perwujudan untuk menumbuhkan nilai-nilai yang universal dalam diri peserta didik kita. Kemudian yang kedua, saya memahami bahwa posisi kita di sini adalah sebagai kontrol sebenarnya, bukan sebagai orang yang memberikan stimulus sehingga mereka merespon apa yang seperti yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah tentang masalah nilai-nilai kebijakan universal tadi, yaitu merujuk pada kalau di sekolah kita yaitu proyek penguatan perbedaan belajar Pancasila yang terdiri 6 tadi. Kemudian adalah tentang motivasi. Jadi dalam motivasi di sini ada tiga yang harus kita pahami. Yang pertama tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah, dalam di sini kita harus memposisikan diri dengan memberikan motivasi secara restitusi, bukan lagi hukuman. Walaupun mungkin kalau menurut saya kita memberikan konsekuensi dulu, karena tidak mungkin langsung restitusi. Jadi kita mungkin bisa memposisikan dulu sebagai konsekuensi, memberikan kesadaran kepada mereka, kemudian barulah kita bisa restitusi. Kemudian yang terakhir, saya akan membuat kegiatan kelas dalam kelas saya nanti, dan saya akan memposisikan diri sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum ataupun memberikan kesan membuat rasa besar. Jadi saya akan berusaha nanti akan menjadi sebagai manajer sehingga kita dapat memberikan solusi kepada anak didik kita. Dan yang terakhir, saya harus memposisikan sebagai tiga institusi. Jadi kita harus pertama memberikan menstabilkan diri, kemudian yang kedua validasi tindakan yang apa yang kuat, kemudian yang terakhir menanyakan kaitan dalam peserta didik kita akan nilai-nilai kebaikan. Mungkin itu yang dapat saya serap dan dapat saya praktekkan nanti pada saat proses berbelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Ismail. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu telah mengikuti diseminasi saya. Semoga ini adalah awal dari perubahan yang akan kita perbuat di lembaga kita, sehingga nantinya lembaga kita menjadi lembaga yang betul-betul bisa mewujudkan generasi yang sakti seperti itu, satu agamis dan kreatif dan berbakti Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Herman, kami sampaikan atas penyampaian materi diseminasi budaya positif pada kali ini. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan bekal materi yang sudah disampaikan tadi akan semakin menajamkan paradigma kita ke depan melalui kegiatan institusi, kemudian dan memperkuat segitiga institusi tadi dalam tindakan kita sebagai guru di sekolah ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Marilah kita akhiri
pertemuan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak sekalian, biar hari ini lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Yang pertama untuk kita semua. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membuat suatu keyakinan, yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu tidak keyakinan kelas itu apa? Apa? Apa dah? Hah? Ayo, apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Nah, bedanya apa anak-anak sekalian? Bedanya kalau keyakinan kelas ini sudah dibuat berdasarkan kesepakatan kita bersama. Berdasarkan kesepakatan kalian sebagai murid dan kesepakatan saya sebagai guru. Nah, untuk apa keyakinan kelas ini? Untuk membuat kegiatan belajar mengajar kita lebih nyaman, lebih tertib, lebih aman. Nah, kalian nanti akan diminta untuk menuliskan suatu keyakinan, ya, suatu keyakinan tentang kelas ini. Misalnya Bapak kasih contoh, tapi menggunakan kalimat yang positif, ya, menggunakan kalimat positif. Apa maksudnya kalimat positif? Misalnya, Pak, di dalam kelas tidak boleh makan. Nah, ini kan tidak boleh makan. Ini kan masih kalimat negatif. Tidak boleh, ya. Ini kalimat negatif. Jangan berlari-lari di dalam kelas misalnya. Ini kan masih negatif. Ya, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Ini masih kalimat negatif. Nah, pada keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kalimat negatif, tapi kalimat positif yang kita gunakan. Misalnya, tidak boleh membuang sampah di kelas. Maka kita rubah menjadi jagalah kebersihan kelas. Paham ya? Nah, Bapak akan memberi kalian kertas sticky note yang nantinya kalian tuliskan keyakinan atau kesepakatan yang nantinya akan ditempel pada kertas ini, pada di papan ini, ya. Nah, nanti masing-masing dari kalian boleh menuliskan minimal dua keyakinan, boleh tiga. Bisa ya? Bisa. Paham? Paham. Baik, kita mulai ya. Ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Adna
keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk diterapkan kita bersama demi kemajuan dan kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar. Boleh ya? Kita sepakati ya.